Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas komunikasi pemasaran terpadu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Nomor induk mahasiswa 181111061. Di sini saya akan menjelaskan tentang Public Relation and Management Word of Mouth. Pertama, saya akan membahas dari public relation. Apakah itu public relation? Public relation merupakan satu bagian dari satu nafas yang sama dalam organisasi tersebut dan harus memberi identitas organisasinya dengan tepat dan benar, serta mampu mengkonsumsikannya sehingga publik menaruh kepercayaan dan memberi pengertian yang jelas dan benar terhadap organisasi tersebut. Selanjutnya, apakah tujuan utama dari public relation? Tujuan utamanya adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan, di mana persepsi, sikap, dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan sebuah perusahaan. Aspek-aspek pendekatan atau strategi public relation terbagi menjadi 5 bagian, yaitu strategi operasional, pendekatan persuasif dan edukatif, pendekatan tanggung jawab sosial humas, pendekatan kerjasama, pendekatan koordinatif dan integratif. Public relation sendiri memiliki berbagai peran dalam kegiatan di lapangan, yaitu menginformasikan, menerangkan, menyarankan, membujuk, mengundang, dan meyakinkan. Jenis-jenis kegiatan public relation. Berdasarkan jenis publiknya, kegiatan public relation terbagi menjadi 2 macam, yaitu kegiatan eksternal dan kegiatan internal. Kegiatan eksternal seorang public relation yaitu hubungan dengan komunitas, hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan media massa dan pers, hubungan dengan pemerintah. Sedangkan kegiatan internal yang harus dilakukan oleh seseorang public relation yaitu hubungan dengan karyawan, hubungan dengan pemegang saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang word of mouth. Word of mouth sendiri merupakan strategi marketing yang mengandalkan rekomendasi dan review dari konsumen, baik secara personal maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa sehingga bisa menggait lebih banyak pelanggan baru berpotensial. Strategi pemasaran ini lebih terlihat simpel dan tidak membutuhkan biaya yang besar, namun memiliki tingkat efektif yang cukup besar, sangat pas digunakan oleh pelaku usaha kecil menengah untuk membangun kesadaran konsumen akan produk atau brand yang ditawarkan. Peran era digital terhadap word of mouth marketing. Keberadaan era digital tentunya memiliki peranan penting, sehingga strategi marketing word of mouth yang dijalankan bisa berjalan lebih efektif dan menjaring lebih banyak pelanggan potensial dalam skala besar. Berbeda dengan cara tradisional, di mana rekomendasi yang diberikan hanya sebatas kepada orang terdekat saja, seperti keluarga, tetangga, teman, dan rekan kerja. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini, strategi word of mouth bisa dijalankan melalui platform online yang diakses banyak orang. Anda bisa menggunakan media sosial, website, marketplace sebagai media untuk menetapkan teknik pemasaran tersebut. Meski dinilai efektif, penerapan word of mouth untuk menggait lebih banyak pelanggan tidaklah mudah, karena tidak ada formula khusus untuk menerapkannya, berbeda dengan tools marketing lainnya. Namun, dengan memahami konsep dan pengertian word of mouth, setidaknya akan memberikan gambaran kepada Anda, sehingga dapat maksimalkan bisnis yang satu ini. Berikut cara agar produk atau merek yang kita tawarkan dapat memperoleh word of mouth positif dari pelanggan. Yang pertama, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, karena konsumen sangatlah penting bagi perkembangan sebuah bisnis kita. Jika bisnis yang kita jalankan bisa memberikan kesan dan pengalaman terbaik, bukanlah hal yang tidak mungkin untuk menjadi pelanggan tetap Anda.
Selanjutnya yaitu kita harus menyiapkan media komunikasi untuk memudahkan pelanggan kita dalam memberikan masukan ataupun review terhadap produk bisnis kita. Berilah mereka untuk berkomunikasi. Selain menyediakan kontak telepon atau aplikasi chat, kita dapat mengaktifkan fitur ulasan pada platform media sosial yang menyediakan kolam masukan pada website. Yang selanjutnya yaitu kita libatkan pelanggan kita pada media sosial kita. Jika kita menggunakan media sosial, cobalah untuk melibatkan pelanggan pada salah satu postingan harian kita. Misalnya memposting foto pelanggan kita yang sedang menggunakan produk kita. Yang terakhir yaitu kita harus menghadirkan konsep yang berbeda. Meskipun kita menjual produk yang sama, tapi kita suguhkan dengan konsep yang berbeda, tentu akan menarik perhatian dan penasaran para pelanggan terhadap produk bisnis yang kita tawarkan. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua.